Pada tahun 1931, Agatha Christie sedang mendampingi suaminya yang sedang melakukan penggalian purbakala di Nineveh ya. Dan pada saat itu beliau bertindak bukan hanya sebagai istri dari seorang arkeolog, tapi juga beliau bertindak sebagai sekretaris sekaligus asisten gitu loh. Tugasnya itu ya dari mulai mendata sampai ke membersihkan barang-barang purbakala yang baru saja ditemukan oleh penggalian tersebut. Tapi walaupun dalam keadaan sibuk seperti itu, ternyata beliau masih sempat untuk menulis sebuah buku. Dan buku yang mau saya bahas kali ini adalah buku yang beliau tulis pada saat itu. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku Matinya Lord Edgware karya Agatha Christie. Kali ini Hercule Poirot udah jadi selebriti. Kebiasaan-kebiasaan kecilnya pun sekarang udah jadi sangat dikenal lah masyarakat gitu. Dan kadang menjadi bahan ledekan juga sih, cuma dianya ya cukup tidak begitu tersinggung gitu si Hercule ini. Nah, beliau ini diundang oleh seorang artis dari Amerika namanya Charlotte Adam. Nah, Charlotte Adam ini artis yang bisa menirukan gelagatnya orang-orang yang terkenal gitu. Salah satunya adalah Hercule Poirot. Ketika akhirnya beliau datanglah dengan Hastings gitu. Sebenarnya Hercule juga tidak begitu tidak begitu penasaran, tidak begitu nggak begitu pengen gitu untuk ikut acara itu, untuk melihat performan dari Charlotte Adam. Tapi si Hastings tuh pengen banget ngeliat gitu. Udah akhirnya si Hercule kesana. Di sana dia ngobrol lah sama si Charlotte Adam. Charlotte Adam tuh kemudian memperkenalkan Hercule dengan temennya itu Lady Edgware gitu. Nah, Lady Edgware itu nama aslinya Jane Wilkinson. Si Lady Edgware ini adalah seorang artis yang terkenal juga dan dia minta bantuan dari Hercule. Dia bilang saya pengen bercerai sama suami saya, kehidupan pernikahan kita udah nggak bener dan kita juga udah ya bisa dibilang udah nggak pernah ngobrol lagi, ya udah pisah ranjang lah gitu. Tapi masalahnya suami saya itu tidak mau bercerai dengan saya gitu. Bisa nggak misalnya kalau Bapak Hercule sendiri yang ngomong, mungkin suami saya mau gitu kan. Terus akhirnya kata Hercule, oke, saya mau gitu. Nah, akhirnya si Hercule kan datanglah ke rumah Lord Edgware ini kan. Begitu datang ya kata Hercule, ya maksudnya dari sudut pandang Hastings ya, karena ini dia ada Hastings, pasti kita akan melihat dari sudut pandang Hastings. Hastings sendiri bingung gitu sama rumah tangga Edgware ini. Dia punya anak dari istri pertamanya yang meninggal, anak perempuan. Dia menurut Hastings tuh aneh gitu. Terus udah gitu pembantu-pembantu di rumah juga aneh. Lord Edgware juga agak aneh orangnya gitu, agak nyentrik lah, eksentrik kalau orang kaya kan. Nah, Lord Edgware ini sendiri kaget gitu begitu pas dia datang. Hercule tuh ngomongin bahwa ini dia datang karena membantu si istrinya gitu, bahwa istrinya tuh pengen cerai. Kata Lord Edgware, lah kan saya kan udah setuju gitu dari dulu gitu. Terus yang Hercule tuh oh iya udah gitu. Hercule pun datanglah ke tempatnya Lady Edgware dan bilang bahwa suami Anda udah setuju kok. Dan Lady Edgware tuh seneng banget, bilang saya akan merayakannya dengan makan malam gitu dengan teman-teman saya gitu. Jadi ceritanya ada kayak penjamuan makan malam gitu. Tadinya si Lady Edgware ini nggak mau datang karena dia lagi pusing sama masalahnya sendiri, tapi karena masalahnya udah terpecahkan, akhirnya dia bilang saya mau datang. Dia datanglah ke sana. Ketika makan malam tuh ada sesuatu yang aneh ya. Lady Edgware ini sedang lagi makan, lagi ngobrol sama yang lain. Terus tiba-tiba dia dapat telepon. Telepon itu cuma nanya, apakah Anda Lady Edgware? Iya betul, itu saya. Terus orang itu ketawa gitu, gitu. Terus kata Lady Edgware, aneh banget. Besok paginya suaminya si Lord Edgware itu ditemukan tewas gitu. Nah, yang anehnya adalah semua orang di rumah kecuali anaknya si Lord Edgware, semua orang di rumah itu bilang bahwa semalam itu cuma ada satu orang yang datang dan masuk ke kamar kerja, karena ditemukannya kan di kamar kerja kan, yaitu si Lady Edgware gitu.
yaitu si Lady Edward itu yang masuk ke kamar kerja. Sementara Lady Edward sendiri sedang ada di pesta penyambutan makan malam itu kan gitu. Dan bagi Poirot itu aneh gitu, kok ada yang aneh gitu kan. Nah, tidak sampai 24 jam kemudian tiba-tiba ada yang meninggal lagi, dan kemudian ada yang meninggal lagi. Ya 3 orang ya biasa kalau dalam cerita-cerita Agatha Christie biasanya pembunuhannya terjadi itu sekitar 3 orang gitu. Sekitar 3 orang, sebanyak 3 orang yang mati itu secara umum kalau kita terbiasa dengan buku-bukunya Agatha Christie. Oke, saya baca buku ini 2 kali ya. Yang pertama saya baca waktu saya masih SMA, yang kedua saya baca bulan kemarin gitu, karena saya pengen nulis tentang ini, pengen bikin review tentang Lord Edward, dan saya sadar bahwa saya nggak begitu ingat. Akhirnya saya baca lagi dari awal gitu. Nah, itu ada 2 perbedaan yang saya ambil ya. Waktu SMA saya baca, saya tuh pokoknya yang penting ketika baca buku Agatha Christie saya pengen cepet-cepet selesai, pengen cepet-cepet lihat siapa sih pembunuhnya gitu kan. Itu yang penting buat saya pada saat itu gitu. Jadi pengen cepet selesai, ketika udah selesai siapa pembunuhnya saya tahu, ya udah gitu. Nah, yang sebulan yang lalu saya baca, saya lebih menikmati lah bacanya pelan-pelan gitu. Saya baru menyadari banyak hal bahwa ternyata buku ini gitu, ini ternyata buku yang menyenangkan juga gitu ya. Di sini bisa dibilang karakternya menarik semua gitu, apalagi dari keluarga Edward itu semuanya menarik karakternya gitu. Beda dengan karya Agatha Christie yang lain yang tokohnya banyak gitu. Terus kalau ini tokohnya tuh sedikit, tapi banyak banget hal yang terjadi di antara para tokoh itu gitu. Peristiwa-peristiwanya banyak yang terjadi gitu. Dan kita ngelihat di sini gimana Hercule itu benar-benar jeli banget ngelihat sesuatu, sampai hanya gara-gara 1 kalimat aja dia bisa ngebongkar keseluruhan kasus gitu kan. Jadi ada 1 kalimat yang sebenarnya cuma dipertanyakan aja gitu. Walaupun yang menarik benang bahwa itu penting itu bukan Hercule sih, tapi ada tokoh yang kemudian mati, terus dia bilang ada 1 hal yang menarik gitu, kenapa dia bilang gini, dan disitulah kemudian Hercule bisa memecahkan seluruh kasusnya semuanya gitu. Dan dia jeli sekali, misalnya salah satunya kan korban yang kedua itu mati, ternyata dia sempat mengirimkan surat kepada adiknya gitu, dan dari surat itu ternyata Hercule bisa ngelihat gitu. Padahal di situ bener-bener tersirat banget lah gitu. Bener-bener si tokoh yang mati itu pun tidak tahu gitu sebetulnya dia tahu tentang sesuatu, dia dijadikan alat tentang sesuatu, dia pun tidak tahu gitu bahwa dia dijadikan alat gitu. Tapi Hercule di situ bisa ngelihat gitu keseluruhan cerita gitu. Jadi itu yang menariknya gitu. Terus hal yang menarik di sini adalah di sini kayak ada 2 dunia ya, ada perbenturan antara 2 dunia. Misalnya contohnya dua-duanya emang kita lihat di sini bisa dibilang ekonomi tinggi semua gitu, ekonomi tinggi high class semua lah. Tapi di sini ada 2 hal yang berbeda. Yang sisi pertama itu ada para bangsawan kolot gitu ya, khas Inggris, yang mereka benar-benar tradisional gimana sih sebagai seorang bangsawan gitu. Kemudian di satu sisi dunia bangsawan ini berbenturan dengan dunia artis gitu. Mereka bisa dibilang bangsawan model baru gitu, yang lebih bebas hidupannya, lebih tidak terpaku dengan aturan, dengan adat gitu. Jadi kita melihat benturan itu sangat keras di sini antara 2 dunia gitu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang mau dibahas atau disanggah silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.